hipertensi dalam kehamilan itu bisa terjadi karena adanya imun atau kekebalan tubuh, gitu ya. Sekarang kalau Anda baca di beberapa sumber, gitu ya, bahwa komplikasi yang terjadi dalam kehamilan itu ada disebabkan karena reaksi imun, ya. Jadi pada saat terjadi kehamilan itu, ya, kemudian si janin itu menanamkan diri di dalam tubuh, itu bisa diasumsikan sebagai makhluk asing, gitu ya. Nah, makhluk asing ini pada saat dia masuk di dalam tubuh, karena tubuh ini kan tidak terbiasa gitu, ada makhluk asing dalam tanda kutip gitu ya, hasil dari kehamilan itu. Nah, reaksi tubuh itu nanti dia akan menganggap bahwa ini asing, maka dia akan timbul reaksi imunologi, ya. Nah, itu ya. Jadi tubuh itu bereaksi terhadap sesuatu yang baru di dalam tubuh, itu salah satunya adalah dengan imun, ya. Kemudian adanya genetik dan ada karena faktor yang lain, ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa terjadinya preeklamsi itu diasumsikan terjadi karena adanya pengaruh dari kerusakan jaringan pada plasenta, ya. Nah, kerusakan pada jaringan pada plasenta ini nanti akan berakibat gitu ya terhadap gangguan fungsi ya pada sistem arteri spiral di plasenta gitu ya. Nah, karena di sini dia akan mengalami gangguan sistem sirkulasi di sini gitu ya. Maka gangguan sirkulasi seperti apa gitu ya? Dia itu seperti mengalami vasospasme ya. Jadi mengalami pengecilan atau vasospasme. Akibat dari vasospasme ini, maka nanti di dalam tubuh itu karena dia mengalami spasme atau mengkerut, maka si pembuluh darah itu nanti akan merangsang untuk dikeluarkannya hormon untuk membesarkan pembuluh darah, gitu ya. Nah, akibat dari obstruksi pada arteri spiral itu akan menyebabkan ya perfusi pada uteroplasental itu berkurang. Ya. Akibat dari perfusi pada uteroplasental itu berkurang, maka dia akan ya menimbulkan reaksi ya menurunnya PGA1 dan PGA2 prostaglandin. Tetapi juga dia akan meningkatkan renin-angiotensin. Renin-angiotensin ini salah satu dia pengaruhnya akan meningkatkan tekanan darah, ya. Kemudian meningkatnya trombokinase. Kenapa trombokinase meningkat? Karena si pembuluh darah itu dia mengalami spasme atau mengkerut atau mengecil, maka trombokinase ini dia akan menghancurkan gitu ya. Menghancurkan sehingga harapannya nanti si pembuluh darah itu akan membesar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengalami disfungsi pada endotil dari plasenta ya. Nah, endotil dari plasenta itu nanti akan mempengaruhi terhadap jaringan. Apa yang terjadi gitu ya? Akibat dari perubahan kerusakan jaringan pada perfusi uteroplasental ya, ini akan reaksinya secara tubuh ini nanti akan begini. Jadi tubuh itu sudah pintar. Kalau misalkan di dalam teteh misalkan kedinginan gitu ya, atau maaf bukan kedinginan, teteh misalkan tinggi suhunya, demam ya, tubuh itu nanti akan bereaksi dengan cara apa? Misalkan menggigil. Menggigil itu adalah suatu reaksi dari tubuh pada saat si tubuh itu sangat tinggi suhunya. Di ruang perawatan ya, karena saya dulu dari perawat. Sering mendapatkan pasien itu menggigilnya sampai dingin gitu ya, sampai dia ditumpuk-tumpuk misalkan selimut, sampai disorot pakai lampu. Tapi setelah dia menggigil, pasti suhunya itu meningkat. Biasanya suhunya itu di atas 39 derajat Celcius. Jadi tubuh itu sudah pintar gitu ya.
Jadi pada saat dia mengalami kekurangan perfusi atau misalkan menurunnya perfusi di dalam uteroplasental, maka dia akan mengeluarkan angiotensin. Angiotensin itu salah satunya adalah akan meningkatkan tekanan karena dia mengkerut gitu ya. Akibat dari mengkerut, dengan adanya tekanan nanti akan terbuka gitu pembuluh darahnya. Begitupun dengan trombokinase. Akibatnya di sini, maka di sini arteri itu akan mengalami vasokonstriksi. Ya, vasokonstriksi sehingga di sini akan menyebabkan terjadinya hipertensi yang sistemik. Ya, sedangkan misalkan dari proses dikeluarkannya trombokinase renin-angiotensin itu nanti akan menyebabkan berpengaruh terhadap kerusakan jaringan, ya, endothelial injury. Jadi kerusakan jaringan akan mengaktifkan ya dari zat pembekuan darah, ya, sehingga ibu-ibu yang menghipertensi itu kalau kita periksa gitu ya, trombositnya pasti dia akan menurun trombositnya. Kenapa? Karena sudah habis nanti pembekuan darahnya kan dia keluarkan sehingga dia turun ya, trombositopeni. Sehingga dia akan menuruni di intravaskular koagulasi atau ganda. Maka dia berpengaruh terhadap juga ginjal gitu ya, sistem kemudian pada dan pada organ-organ lainnya. Ya. Sehingga akan berdampak pada luaran dari protein, ya. Makanya kalau misalkan seseorang dia mengalami hipertensi, kemudian kita cek proteinnya misalkan dia positif, itu menunjukkan bahwa hipertensinya dia dalam kategori berat gitu. Karena sudah berpengaruh terhadap kerusakan pada sistem perkemihan terutama ginjal gitu ya. Kemudian akan menyebabkan terjadinya koma, kemudian gangguan pembekuan darah ya, dan menurunnya fibrinogen ya, dan akan menyebabkan terjadinya udem. Nah itu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana etiologi atau patogenesis terjadinya preeklamsi itu sebetulnya sangat panjang gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara apa sih sebetulnya penyebab utamanya itu belum diketahui, tetapi ada 3 hipotesis ya. Yang pertama adalah karena kerusakan atau menurunnya perfusi uteroplasental, kemudian meningkatnya vasokonstriksi dan menurunnya vasodilatasi gitu ya akibat dari sistemik pada plasenta dan juga adanya gangguan pembekuan darah. Ya, itu yang diprediksi sebagai penyebab utama dari terjadinya preeklamsi. Ya, meskipun preeklamsi dan eklamsi itu secara teori belum diketahui secara pasti. Nah, tadi ya, pada saat kita bicara tadi misalkan jadi dimulai dari kerusakan jaringan, jadi hipertensi itu dimulai dari kerusakan jaringan, gitu ya. Di sini maka dia akan menyebabkan disfungsi endotel, ya. Akibat tadi ya disfungsi endotel ini penjelasannya terjadi penurunan produksi prostaglandin, ya, yang pada kehamilan normal itu akan mengalami peningkatan, kemudian aktivasi penggumpalan dan fibrolisis yang kemudian nanti digantikan oleh trombin dan plasmin ya. Nanti kita bisa melihat gitu ya. Nanti kalau Anda di rumah sakit ada pasien yang preeklamsi, apalagi preeklamsinya dengan perberatan, biasanya harus diperiksa trombin. Karena biasanya trombinnya itu akan menurun gitu ya. Kenapa trombin menurun? Karena tubuh itu pada saat ada kerusakan jaringan, maka dia akan menghancurkan gitu ya jaringan-jaringan yang akan menghambat dia. Jadi trombin itu nanti akan mengkonsumsi aritrombin 3 sehingga akan terjadi deposit fibrin ya. Ini yang menyebabkan kenapa hipertensi itu berisiko menyebabkan terjadinya gangguan pembekuan darah ya. Nah, imunologis tadi seperti disampaikan. Kalau Anda baca di beberapa penelitian gitu ya, anak pertama ya, primigravida itu berisiko lebih tinggi dia mengalami hipertensi. Kenapa? Karena pada saat anak pertama dia mengalami kehamilan gitu ya, si janin bakal janin yang tumbuh di dalam uterus itu dianggap sebagai zat benda asing, sehingga dia akan membentuk blocking antibody ya untuk misalkan menghadang atau terhadap antigen dari plasenta. Nah ini ya,
yang akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor genetik ini terutama karena peran renin-angiotensin ya. Renin-angiotensin ini adalah hormon yang akan meningkatkan tekanan darah gitu ya. Biasanya itu akan meningkat pada anak dan cucu ibu hamil dengan riwayat preeklamsi maupun eklamsi dan meningkat pada ibu dari ibu yang menderita preeklamsi. Jadi pada saat kita bertemu dengan pasien kita harus mengkaji gitu. Apakah ibu ini berisiko tidak mengalami dia preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan ya. Nah, ini faktor predisposisi. Kalau tadi itu adalah kausanya ya, patogenesisnya bagaimana proses terjadinya hipertensi dalam kehamilan, tetapi juga ada beberapa faktor predisposisi. Jadi faktor predisposisi ini adalah faktor yang akan meningkatkan kejadian terjadinya hipertensi. Yaitu primigrapida ya, gemeli. Kalau gemeli di situ jelas ya, pada saat dia mengalami kehamilan gemeli maka di situ akan terjadi perubahan sistem kardiovaskuler yang sangat luas gitu ya, karena dia mencakup pemenuhan kebutuhan dua janin. Di DM itu jelas ya, gangguan metabolisme. Jadi DM dengan hipertensi itu bestie ya. Kalau misalkan Anda di dalam keluarga ada yang mengalami DM, hati-hati dengan hipertensi karena itu bestian ya, si DM dengan hipertensi itu. Kemudian hipertensi kronis. Jadi kalau ibu-ibu yang sebelumnya dia hipertensi, hati-hati dengan kehamilan, kemungkinan akan meningkat ya. Mola hidatidosa, Anda sudah paham ya kemarin bahwa mola hidatidosa itu bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Kenapa? Karena di situ akan terjadi peningkatan dari beta HCG ya, dan beta HCG itu nanti akan menstimulus angiorenin ya. Kemudian hidropetalis dan bayi besar ya. Jadi ini adalah faktor-faktor predisposisi yang menyebabkan kejadian hipertensi itu akan meningkat ya. Obesitas, nah itu juga sama ya, obesitas. Makanya di dalam kehamilan itu kebutuhan nutrisi itu sangat penting. Makanya kita ada pengelompokan ya, ada pemeriksaan yang namanya terkait dengan kebutuhan nutrisi ya. Obesitas, kemudian dia pernah mengalami preeklamsi atau eklamsi, terutama lebih sering pada preeklamsi. Jadi pada saat kita bertemu dengan pasien, ya kita pastikan gitu ya. Kalaupun memang misalkan, bentar, ya, kalaupun misalkan di dalam keluarganya, makanya kita selalu bertanya gitu ya, Teh ya. Jadi jangan dianggap enteng pada saat kita melakukan pengkajian, ya. Kadang-kadang orang-orang itu melakukan pengkajian ya asal aja, dia tidak berpikir gitu ya, bahwa dari pengkajian itu, dari misalkan riwayat yang dia peroleh, mungkin saja ibu ini akan mengalami risiko terjadinya preeklamsi. Ini ya, bagaimana diagnosa hipertensi? Jadi kalau kita lihat, meskipun sekarang ada indikator hipertensi yang baru, tetapi untuk hipertensi dalam kehamilan itu belum berubah ya. Hipertensi dalam kehamilan ini tekanan darah sistol lebih atau sama dengan 140 atau diastolnya tekanan darah diastol itu adalah lebih atau sama dengan 110 ya. Jadi kalau kita menemukan misalkan pasien dia diastolnya gitu ya 90 itu dikategorikan sudah mengalami hipertensi ya. Sebentar. Ada yang ditanyakan? Kalau Anda baca buku gitu ya, dalam misalkan Prawiro Harjo yang kesenangan teman-teman tuh. Prawiro Harjo itu ada yang mengatakan kita harus hati-hati gitu pada saat terjadi peningkatan sistol lebih dari 30% atau diastol lebih dari 15%. Itu harus hati-hati ya. Sistol itu sebetulnya tadi ya merupakan tekanan saat jantung berelaksasi. Jadi jantung itu kan kontraksi relaksasi. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya yang paling berbahaya tinggi itu adalah diastol ya. Kalau misalkan diastolnya tinggi, itu kemungkinan si tubuh itu mengalami kerusakan jaringan itu lebih berat ya. Kemudian tekanan darah bertahan lebih dari 4 jam. Jadi misalkan kalau Teteh ada pasien gitu ya datang kepada Anda, kemudian kita tensi, tekanan darahnya tinggi, kemudian kita berpikir apakah ini pasiennya betul-betul hipertensi atau tidak. Istirahatkan dulu aja Teh, ya. Minimal sebetulnya 2 sampai 4 jam.
Nah, kita ukur lagi. Kalau misalkan dalam 4 jam si pasien itu masih tekanan darahnya tinggi, itu kemungkinan dipastikan ibunya mengalami hipertensi. Ya. Kemudian ada yang namanya hipertensi dengan perberatan. Jadi hipertensi dengan perberatan itu adalah kalau tekanan darah sistol lebih dari 160 mm Hg atau tekanan darah diastol lebih dari 110. Ya. Kemarin Anda mendapatkan kasus ya terkait dengan apa tuh kasus yang triase ya. Nah, Anda jangan seenak-enaknya aja misalkan Anda ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua. Ya, sekarang itu informasi itu mudah didapat. Tetapi kalau informasi mudah didapat, kita searching atau kita misalkan nanya ke si AI, tapi kalau kita tidak punya pikiran, pemikir gitu ya dalam bahasa sederhananya, itu bahaya. Ya, kayak kemarin di kelompok tutorial itu pemberian obat hipertensi secara IP. Aduh, itu bahaya. Kita lihat, kita tidak bisa gitu seenak-enaknya aja. Jadi Anda silakan gitu ya, Anda searching dari berbagai literatur. Karena yang menjadi kelemahan teman-teman itu apa? Tidak suka baca. Padahal kalau Anda baca bukunya, textbook, itu pasti Anda akan lebih pintar. Dibandingkan dengan Anda cari dari AI, dari apa, tanpa ada penguatan ilmu dasar, itu susah. Ya, sekarang itu kan ilmu itu di genggaman tangan Anda. Tapi bagaimana kemampuan kita memanfaatkan ilmu itu tergantung dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita bicara diagnosis hipertensi, tadi ya, pastikan si pasien ini mengalami tekanan darah. Ya. Karena tekanan darah itu kalau dibaca dalam sebuah literatur mengatakan bahwa hipertensi itu seperti kilat. Dia bisa datang tiba-tiba, bisa hilang tiba-tiba. Artinya kita bisa saja selama ibu hamil itu selama kehamilan bertemu dengan kita tidak pernah hipertensi. Tapi tiba-tiba datang langsung hipertensinya bisa sampai berat. Saya sering menemukan pasien gitu teh. Ya, selama kehamilan dia hipertensinya tidak ada hipertensi. Tapi tiba-tiba datang dia langsung hipertensinya sudah dalam kategori berat. Itu hati-hati gitu. Ya. Nah, jadi kita jangan harus pastikan ya alat pengukur tekanan darahnya benar. Jangan asal ya. Nah, kemudian pada keadaan hipertensi berat itu harus dikonfirmasi dengan interval waktu yang lebih pendek. Jadi kalau misalkan hipertensinya 140/90, kita tunggulah misalkan dia 4 jam ya. Dia menurun tidak. Tapi kalau misalkan hipertensinya sudah tinggi, itu hati-hati ya. Jangan ditunggu sampai 4 jam, 2 jam kita cek lagi. Masih tetap tinggi, berarti itu pasien mengalami hipertensi. Ya. Kenapa? Karena hipertensi itu bisa juga dipengaruhi oleh karena faktor emosi, karena faktor kecapean, misalkan pasien datang kepada kita mau diperiksa, kemudian dia misalkan riuh gitu ya, jalan kaki dan sebagainya, tentu itu kan ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu nanti akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, untuk semua pasien yang mengalami tekanan darah tinggi ya atau hipertensi dalam kehamilan, kita itu wajib untuk melakukan pemeriksaan protein. Ya. Kenapa? Karena protein urin itu nanti akan dijadikan sebagai salah satu indikator klasifikasi pengelompokan dari hipertensi. Ya. Jadi kita lebih objektif periksa protein urinnya dalam 24 jam. Ya, jadi pasiennya diperiksa protein urinnya dalam 24 jam, kalau lebih atau sama dengan 300 mg, itu maka dikategorikan dia mengalami protein positif. Ya. Atau rasio protein dan kreatin lebih dari 0,3. Ya. Atau kalau kita menggunakan dipstick yang sering Anda gunakan di laboratorium, yang dicelup, itu positif 1. Ya. Tapi Anda harus hati-hati. Kenapa? Gitu ya. Karena yang dicelup itu kan menggunakan visualisasi. Mata kitanya nggak benar, mata kitanya nggak jelas, kemudian si alatnya sudah kadaluarsa, nah itu harus hati-hati. Ya, jadi yang objektif itu memang harus diperiksa urin ke lab. Tapi kalau untuk awal ya boleh aja Anda menggunakan dipstick. Ya, jadi urin dipstick itu hanya digunakan jika tidak tersedia pemeriksaan dengan alat, gitu ya. Kenapa? Karena negatif palsunya itu sangat tinggi. Nah,
Ini ada beberapa, kalau kita lihat secara epidemiologi, bahwa kejadian hipertensi itu sangat tinggi ya. Dia ada di Amerika, Afrika gitu ya, Amerika, di sini ada di negara Eropa dan sebagainya. Selalu ada gitu hipertensi dalam kehamilan itu ya. Meskipun nanti prosentasenya itu akan berbeda-beda ya. Kalau negara miskin biasanya negara miskin, negara berkembang seperti kita kan miskin tidak, berkembang tidak gitu ya. Itu biasanya hipertensinya tinggi gitu ya. Karena apa? Karena faktor ekonomi, pemenuhan konsumsi yang tidak baik gitu ya. Makanya tadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya preeklamsi itu sebetulnya hipertensi ya konsumsi makanan terutama yang tinggi protein gitu ya. Kenapa? Karena hipotesisnya banyak hipertensi itu terjadi karena kerusakan jaringan. Jadi dengan konsumsi protein sebetulnya jaringan itu akan tercover dengan baik. Nah, ini ada beberapa ya faktor resiko. Kalau kita lihat ada ratingnya, ada plus 2, ada plus 1 gitu ya. Nah, plus 3 itu menunjukkan dia rating epidemiologisnya kuat gitu ya. Contohnya, seorang ibu atau perempuan gitu ya, dia mengalami hipertensi sebelum hamil, dia kategori rating epidemiologisnya itu lebih tinggi, bersiko mengalami hipertensi dibandingkan misalkan ya dengan usia ya. Jadi ini adalah rating berdasarkan evidence base mana yang paling berisiko mengalami hipertensi ya. Jadi ini ratingnya ada bintang 1, ada plus 1 sampai plus 3. Plus 3 itu berarti resikonya lebih tinggi dibandingkan plus 2 dengan plus 1 ya. Nah, tadi disampaikan klasifikasi preeklamsi atau sorry, klasifikasi hipertensi dalam kehamilan salah satunya adalah hipertensi kronis. Apa yang dimaksud dengan hipertensi kronis? Kalau kronis berarti itu terjadinya bagaimana teh kalau kronis? Apa pemahaman Anda dengan kronis? Izin menjawab, Ibu. Kondisi yang berlangsung lama. Ya, berapa indikatornya kronis? Nah, ya. Jadi kita harus memahami kalau kita bicara kronis itu berarti penyakit yang menahun. Ya. Kalau kita definisi dari kronis itu lebih dari 6 bulan. Jadi kalau kita bicara hipertensi kronis, berarti seorang perempuan itu memang sudah mengalami hipertensi ya sebelum gitu ya terjadinya kehamilan. Sebentar ya, Teh, sebentar. Saya ini dulu. Ada yang meninggal, mau kirim bunga dulu bentar. Coba dibaca dulu ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? BCA, BCA 7. Izin bertanya, Ibu. Ya, ya apa Teh? Sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri, nama saya Zahwa Aulia. Izin Ibu, apakah ada kasus tersendiri jika ibunya itu mengalami hipertensi gestasional yang terjadi pada saat kehamilan, tapi memanjang ketika setelah eh, persalinannya itu terjadi gitu Ibu. Jadi hipertensinya masih ada, apakah ada? Ya, ada Teh, ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan hipertensi, seorang perempuan misalkan dia
Misalkan ya, seorang dia mengalami hipertensi, kemudian setelah mengalami hipertensi, eh, setelah hamil itu bisa menetap ya. Nanti kita lihat ada beberapa kategori kalau misalkan ada diagnosa hipertensi itu dilihat juga dari hilangnya kapan dia setelah bersalin gitu ya. Nah, jadi kalau kita nanti kita lihat ya. Jadi bisa ada yang hipertensinya menetap. Jadi lanjut biasanya ini pada perempuan-perempuan yang karena faktor usia gitu ya. Karena usia itu terkait dengan fungsi ya, fungsi organ tubuhnya dia sudah mengalami penurunan sehingga bisa misalkan hipertensinya setelah bersalin itu menjadi menetap gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara hipertensi kronis, jadi hanya dua kategorinya. Hipertensi sebelum terjadinya hamil. Jadi si pasien itu pada saat kita tanya, dia sudah punya hipertensi sebelum hamil. Atau hipertensinya terjadi pada usia kehamilan kurang 20 minggu. Misalkan, si pasien biasanya ber-KB sama kita. Dia nggak pernah hipertensi, gitu kan ya. Kemudian dia hamil. Ya, pada saat misalkan dicek urinnya positif, usia 6 minggu dia negatif gitu. Hipertensinya normal. Tapi pada saat misalkan 12 minggu atau 18 minggu, kemudian dia mengalami peningkatan tekanan darahnya menjadi misalkan 140/90 ya. Nah, itu dikatakan sebagai hipertensi kronis. Kenapa? Karena dia terjadi kurang dari 20 minggu. Ya. Jadi patokannya kalau lebih dari 20 minggu nanti kita lihat diagnosanya apa, ya. Nah, dilemanya dalam diagnosis ya, wanita dengan antenatal yang kurang baik kadang-kadang tidak paham gitu ya, dia apakah mengalami hipertensi atau tidak. Nah, punya riwayat tekanan darah tinggi nggak? Enggak. Padahal dia seumur-umur nggak pernah diperiksa tekanan darah, ya itu salah. Ya, makanya kita patokannya kalau hipertensinya dia terjadi kurang dari 20 minggu, maka kita katakan dia sebagai hipertensi kronis ya. Tapi kalau lebih dari 20 minggu, nanti kita lihat ya kategorinya. Nah, itu ya. Jadi hipertensi kronis itu adalah terjadi hipertensi dalam kehamilan atau hipertensi sebelum kehamilan atau hipertensi dalam kehamilan dengan ya usia kehamilan kurang dari 20 minggu ya. Ini. Nah, kemarin Anda mengatakan gitu ya bahwa hipertensi kronis salah satu salah satu upaya untuk pemberian hipertensi kronis gitu ya. Hipertensi kronis. Ya. Nah, Anda kemarin saya melihat teman pada saat tutorial. Anda ada menggunakan labetolol ya. Labetolol itu jadi kalau kita lihat ya, untuk hipertensi itu tidak boleh Anda seenak-enaknya ngasih obat hipertensi. Hasil penelitian menurut ACOG dan WHO yang direkomendasikan untuk hipertensi adalah laetolol, nifedipin, dan metildopa. Itu yang direkomendasikan. Labetolol itu yang dijual itu itu jarang ya gunakan. Nah, jadi syaratan ya. Apa kemarin Anda kan obat hipernya dia secara IP, aduh itu bahaya. Kan kemarin ya sama Anda. Jadi jangan asalnya Anda dapat informasi ceblak-ceblak, nggak boleh kayak gitu ya. Anda adalah seorang ilmuwan. Meskipun Anda sarjana itu Anda adalah seorang ilmuwan. Pola pikirnya harus tergambar dengan baik gitu. Ya, saya khawatir gitu teh. Teteh nanti ada obat, ada pasien datang searching di CAI, muncullah obat, kasih obat hipertensi labelatol dengan IP. Kumaha pasiennya is dead. Ya, hati-hati gitu.
Apalagi kalau misalkan, kenapa? Karena pada saat diberikan antihipertensi, apalagi IP, itu akan menyebabkan pembuluh darah itu membuka secara maksimal. Kalau dia membuka secara maksimal itu bisa ya, jadi hati-hati bisa pingsan, sinkopnya 200 sampai 2000 resep dokter. Ya, harus ada pengawasan dari dokter. Hati-hati dengan lingual ya. Kalau lingual itu sangat cepat turunnya. Anda dari lingual, tapi nanti Anda kalau di rumah sakit pasti ada pembukaan aktif ya, kemudian hipertensinya tinggi, dokter kemudian metildopa. Nah, ini yang sering digunakan karena lebih aman ya, metildopa, tetapi dia tidak efektif untuk hipertensi berat. Jadi kalau misalkan hipertensi saja, ya bolehlah pakai metildopa. Ya, biasanya kalau dokter sudah mengalami hipertensi berat, biasanya menggunakan nifedipin. Ya, yang lazim digunakan nifedipin dan metildopa. Dan tidak boleh diberikan secara IP. Hati-hati ya, Anda nanti bisa dituntut karena pasiennya meninggal karena bidannya salah ya. Nah, hipertensi kronis lebih berbahaya sebetulnya teh. Kenapa hipertensi kronis lebih berbahaya kepada janin gitu ya? Karena kalau hipertensi kronis berarti sebelumnya memang dia sudah mengalami gangguan gitu. Gangguan pada pembuluh darahnya ya. Maka harus dilakukan penilaian janinnya apakah mengalami gangguan atau tidak dengan USG, dengan memastikan retriksi pertumbuhan. Kenapa? Karena hipertensi itu akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dari janin. Kemungkinan janinnya mengalami IUGR atau mengalami gangguan pertumbuhan. Kenapa? Karena sistem kardiovaskuler. Antenatal care, kemudian CTHN, ya, terkait dengan fungsi dari kortisonnya, kemudian Doppler arteri umbilikal. Ini yang sesuai dengan pedoman, ya. Tetapi kalau di kita biasanya ya tadi ya, kalau teteh menemukan ada yang hipertensi segera aja rujuk ke rumah sakit ya atau ke dokter SPOG. Nanti diberikan penanganan. Jadi kita bisa melakukan pengelolaan secara bersama-sama. Biasanya diberikan obat antihipertensi, nanti juga harus diperhatikan ya, karena hipertensi kronis itu mungkin saja dia karena kondisi medis lainnya, misalkan penyakit jantung, penyakit ginjal, biasanya dampaknya adalah mengalami hipertensi. Dan juga kita pastikan tidak terjadi preeklamsi superimpos. Nah, ini yang selanjutnya adalah hipertensi gestasional. Apa hipertensi gestasional gitu ya? Jadi kalau hipertensi kronik tadi terjadinya pada saat kehamilan, pada saat sebelum hamil atau pada kehamilan kurang 20 minggu dan proteinnya negatif. Nah, ada lagi yang namanya hipertensi dalam kehamilan atau hipertensi gestasional. Apa hipertensi gestasional? Hipertensi gestasional itu adalah jika hipertensinya terjadi pada usia lebih atau sama dengan 20 minggu, proteinnya negatif. Maka itu dikatakan hipertensi gestasional. Jadi kalau kronik dengan gestasional itu sama, proteinnya negatif. Tapi kalau kronik terjadi pada usia kehamilan kurang 20 minggu atau dia sebelumnya punya penyakit hipertensi, tapi kalau hipertensi gestasional sebelumnya dia tidak punya hipertensi, tetapi setelah 20 minggu dia mengalami hipertensi tanpa ada protein urin. Ya. Apa yang harus dilakukan kalau dia mengalami hipertensi gestasional, maka harus diobservasi. Ya, jadi pasiennya diberikan edukasi bagaimana dia mengenal terkait dengan tanda-tanda hipertensi perberatan. Ya, memastikan penilaian gerakan janin karena khawatirnya akan terjadi gangguan pertumbuhan janin, pengukuran tekanan darah, penilaian protein gitu ya, karena khawatir dia menjadi preeklamsi, dan penilaian platelet. Apa platelet? Platelet itu adalah zat pembekuan darah, kemudian LFT dan kreatin itu per minggu. Ini secara teori, tapi dalam kenyataannya di Indonesia Raya tercinta gitu ya tidak dilakukan karena bayarnya mahal,
BPJS-nya tidak cover, lah itulah negara miskin ya. Nah, jadi tapi yang secara standar itu harusnya seperti ini. Tetapi kita sebagai seorang bidan, nanti kita harus memastikan ya, kalau ibu ada hipertensi gestasional, pastikan gerakan bayi, ibu kasih tahu tentang tanda-tanda misalkan mengalami hipertensi dengan perberatan, ibu harus kontrol untuk diukur tekanan darahnya. Ya, protein urinnya minimal kita harus periksa lah, misalkan sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu ya, tapi idealnya 1 minggu sekali. Ya, nah kalau hipertensi gestasional, ya tadi ini catatannya ya Teh ya, kecuali hipertensi kronis. Hipertensi kronis boleh diberikan obat hipertensi. Tapi kalau hipertensi lainnya dalam kehamilan, boleh diberikan obat hipertensi kalau dia kategorinya hipertensi berat. Apa hipertensi berat? Kalau sistolnya lebih atau sama dengan 160 mm Hg atau diastolnya lebih atau sama dengan 110 mm Hg. Ya, jadi itu harus diberikan antihipertensi. Kalau kurang 160, kalau kurang dari 110 diastolnya tidak diberikan antihipertensi. Jadi syarat pemberian antihipertensi adalah perempuan tersebut kalau hipertensinya atau tekanan sistolnya lebih dari 160 dan lebih dari 110. Tolong ya, kelas ABC absen temannya ya. Karena ini semakin menurun tuh. Tadi dari 100 sekian jadi sekarang 105. Profilaksis kejang. Nah, jadi nanti harus hati-hati ya. Biasanya untuk yang hipertensi gestasional itu tidak diberikan MgSO4 ya. Nanti Anda mengenal adanya magnesium sulfat. Magnesium sulfat itu adalah MgSO4, itu adalah obat salah satu untuk mencegah terjadinya kejang. Nah, untuk hipertensi kronis itu tidak diberikan hipertensi gestasional tidak diberikan MgSO4 kecuali kalau si perempuan tersebut menunjukkan ya tekanan darahnya mengalami perberatan. Bentar teh. Sebuadin. Nah, salah. Bentar teh. Salah kirim. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, jadi ingat ya, kalau hipertensi gestasional, ya, biarkan saja seperti biasa, tidak usah diberikan obat antihipertensi. Kecuali kalau dia hipertensi gestasionalnya sudah mengalami perberatan, maka kita harus berikan obat hipertensi atau pemberian obat MgSO4 ya. Tapi kalau misalkan tidak mengalami perberatan, nggak usah ya. Itu ya Teh ya. Ini yang harus biasanya di UPOM nih selalu ada hipertensi. Nah, ini ya, hipertensi gestasional juga sama ya, si pasien itu harus diajarkan bagaimana cara menghitung jumlah tendangan hariannya, jadi harus mengukur tendangan janinnya karena berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. USG biasanya untuk menilai pertumbuhan dilakukan setiap 3 minggu, bagusnya NST 1 kali seminggu dengan AFI ya, AFI atau indeks amnion ya, indeks amnion petalnya. Jadi dilihat AFI-nya, karena kalau hipertensi gestasional atau hipertensi kronis nanti berpengaruh terhadap produksi dari amnion. Kalau misalkan AFI-nya dari 3 kuadran kurang dari 5, itu mengindikasikan gawat janin atau dia bayinya kemungkinan oligohidramnion ya, atau kurang dari 2 pada 1 kuadran ya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Nah, kemudian pada saat persalinan, kalau hipertensi gestasional, diupayakan hamil atau bersalinnya lebih dari 37 minggu. Ya, persalinan dapat lebih cepat dilakukan jika ada indikasi. Misalkan pasiennya mengalami perberatan hipertensinya terus aja meningkat. Nah, itu biasanya dilahirkan. Ya, jika hipertensi gestasional didiagnosa pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu, biasanya dokter akan melakukan terminasi. Jadi biasanya dilahirkan ya kalau lebih dari 37 minggu. Nah, jika tidak ada komplikasi fetal dan maternal,
biasanya ini dulu diperhatikan sampai 37 minggu ya. Maka persalinan dilakukan pada usia kehamilan lebih dari 38 minggu. Persalinan dengan usia kurang 38 minggu tidak direkomendasikan. Jadi intinya kalau terjadi hipertensi, lihat usia kehamilannya. Kalau usia kehamilannya dia 37 atau kurang dari 38 atau lebih dari 38 biasanya dilahirkan. Tapi kalau kurang dari 37 biasanya dipertahankan dulu ya, minimal sampai 37. Kenapa? Karena pada saat 37 berat badannya biasanya sudah baik. Ya, sudah optimal. Kemudian surfaktannya sudah terbentuk dengan baik ya. Meskipun surfaktan itu dibentuk pada usia kehamilan optimalnya 34 minggu. Nah, yang lainnya adalah preeklamsi. Ya, kategori ketiga adalah preeklamsi. Apa preeklamsi? Preeklamsi itu adalah hipertensi yang disertai dengan protein, ya. UDIN tidak menjadi indikator sekarang, ya. Bisa UDIN, bisa tidak setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Ya. Si ibu hamil tidak ada tekanan darah tinggi. Bersalin tidak ada tekanan darah tinggi. Tapi setelah bersalin, dia mengalami hipertensi, maka itu dikatakan sebagai preeklamsi. Ya, apalagi kalau proteinnya harus positif. Ya. Nah, biasanya preeklamsi itu akan hilang ya dalam waktu masa nifas. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, preeklamsi gitu ya. Preeklamsi itu teteh saya selalu pernah saya melihat teman-teman mengatakan preeklamsi ringan. Sekarang tidak ada lagi definisi preeklamsi ringan. Yang ada itu adalah preeklamsi dan preeklamsi berat. Ya. Jadi tidak ada lagi namanya ringan. Bagaimana kita mengkategorikan preeklamsi dengan preeklamsi berat itu tergantung dari hasil protein urinnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan hipertensi terjadi lebih dari 20 minggu dengan protein urin, maka itu dikatakan preeklamsi. Lalu gejala-gejala sistemiknya apa yang terjadi? Kalau preeklamsi biasanya ada gangguan susunan saraf pusat, ya, ada udim paru, ada mengalami disfungsi ginjal yang ditunjukkan dengan hasil protein urin positif. Kerusakan hati, biasanya pasiennya mengalami nyeri ulu hati. Trombositopeni, kalau kita cek biasanya, apalagi kalau trombositnya kurang dari 100.000, itu menunjukkan dia sudah perberatan. Ya. Nah ini ya, yang harus kita perhatikan ya pada saat terjadi preeklamsi. Tapi bagaimana misalkan ya proteinnya dia negatif, tetapi dia sudah mengalami kategori ini, biasanya dikategorikan dengan preeklamsi. Tetapi jarang gitu teh. Biasanya preeklamsi itu selalu dibarengi dengan protein urin. Ya minimal preeklamsi itu protein urinnya positif 1. Ya, dia mengalami gangguan visus atau gangguan penglihatan, jadi biasanya penglihatannya agak kabur gitu ya. Kenapa penglihatan kabur? Karena biasanya si otaknya mengalami udin, sehingga titik jatuh dari kornea itu akan bergeser, sehingga dia akan seolah-olah seperti rabun gitu ya. Nyeri epigastrium, biasanya pada kuadran kanan, ada udin pada paru, ada pertumbuhan janin terhambat, atau ada istilahnya HELLP syndrome. HELLP syndrome itu adalah singkatan. H-nya adalah hemolisis, itu adalah zat pembekuan darah. Elevated liver enzyme itu adalah fungsi dari enzim liver atau hati. Ya, low platelet itu adalah zat pembekuan darah. Ya, nah ini kalau misalkan dia nilainya ini sudah mengalami ketidaknormalan, itu dikatakan sebagai HELLP syndrome. Ini ya. Jadi kalau kita bicara preeklamsi, tekanan darahnya adalah lebih atau 140/90 mm/Hg. Kalau 130/70 belum, ya, tapi pokoknya lebih dari 140/90, ya. Kemudian ada gejala seperti ini, ya, proteinnya positif 1, atau kita periksa dengan misalkan secara kuantitatif, proteinnya 300 mg per 24 jam, ada serum kreatinin, ya, lebih dari 1,1 mg/dl, ada udim paru, ada peningkatan fungsi hati, ya. Jadi SGOT, SGPT-nya biasanya mengalami peningkatan 2 kali. Kemudian trombosit biasanya kurang atau sama dengan 100.000, berarti itu sudah mengalami penurunan gangguan pembekuan darah.
nyeri kepala, nyeri epigastrium, dan gangguan penglihatan. Ya, ini adalah salah satu gejala terjadinya preeklamsi. Nah ini ya, preeklamsi. Tadi kategori preeklamsi itu adalah preeklamsi dan preeklamsi berat. Nah ini ya, tanda dari preeklamsi berat. Tekanan darah lebih 160/110, lebih atau sama dengan protein urinnya lebih dari positif 1, jadi kalau sudah positif 2 itu perberatan. Serum kreatinin lebih dari 1,1, peningkatan hati lebih dari 2 kali ya. Jadi ini adalah kebalikan dari ini. Paham ya? Kebalikan dari preeklamsi, kalau perberatan itu berarti lebih. Itu gampangnya. Ya. Komplikasinya apa? Komplikasinya pada pasien dengan riwayat preeklamsi memiliki resiko mengalami gangguan kardiovaskuler, ya, termasuk 4 kali dia berisiko hipertensi. Makanya kata tadi temennya, apakah mungkin nggak pasien yang preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan selanjutnya dia mengalami hipertensi? Itu kemungkinan besar ya, 4 kali resikonya. 2 kali resiko mengalami gangguan penyakit jantung isemi, stroke, ya, dan DVT di masa yang akan datang, ya. Risiko kematian pada wanita dengan riwayat preeklamsi lebih tinggi termasuk disebabkan karena cerebrovaskuler, yaitu adalah gangguan pada daerah cerebrovaskuler. Nah, ini manajemennya bagaimana? Jadi kalau preeklamsi saja seperti biasa aja teh, ya, tidak ada pemberian obat-obatan, ya. Diberikan obat-obatan kalau sudah preeklamsi berat, ya. Preeklamsi tanpa gambaran berat, maka kita harus mengajarkan kepada ibu untuk menghitung gerakan. Pengukuran serial, ya, tekanan darah 2 kali per minggu, trombosit, LFT, kreatinin itu mingguan. Jika tekanan darah kurang 160 mmHg atau tekanan darah diastol kurang dari 110, tidak perlu diberikan antihipertensi. Jadi syarat hipertensi kalau tekanan darah lebih atau sama dengan 160/110, ya. Nah, ini penata laksanaannya. Ada preeklamsi, kita lihat usia kehamilannya, dia kurang 37 minggu, maka kita lakukan perawatan. Kontrol 2 kali seminggu, evaluasi gejala, apakah dia mengalami perberatan dengan cara mengukur tekanan darah. Ada tanda-tanda impending. Apa tanda-tanda impending? Adalah tanda-tanda ancaman terjadi eklamsi. Impending eklamsi. Apa impending eklamsi? Itu adalah ancaman eklamsi. Apa eklamsi? Preeklamsi yang disertai dengan kejang. Ya. Kemudian cek laboratorium, terutama trombosit, serum kreatinin, albumin, AST dan ALT. Ini adalah enzim fungsi hati setiap minggu. Evaluasi kondisi janin, jadi hitung fetal kick count per hari. Ya, kita ukur juga kesejahteraan janin dengan NST dan USG 2 kali dalam seminggu, apalagi kalau pasiennya mengalami perberatan, ya. Evaluasi pertumbuhan janin setiap 2 minggu. Nah, kalau dia lebih dari 37 minggu langsung terminasi. Paham ya? Jadi kalau 37 minggu kurang 37 minggu preeklamsi itu biasanya harus dirawat. Kita tunggu minimal sampai 37 minggu. Ya, kalau dirawat dia ternyata mengalami hipertensinya stabil, kita tunggu aja sampai dia aterem. Tapi kalau misalkan dirawat mengalami hipertensinya terus meningkat, itu harus dilahirkan tetap ya. Terminasi, nah ini usia kehamilan lebih 37 minggu. Tetapi kalau dia mengalami perburukan nih, pasien sudah kurang 37 minggu, dirawat nih, diberikan obat-obatan dan sebagainya. Ternyata dia mengalami perburukan, bahkan masuk ke dalam preeklamsi berat, maka harus dilakukan terminasi. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi preeklamsi ini ya, usia kehamilan lebih 37 minggu, usia lebih 34 minggu, persalinan atau ketuban pecah, perburukan kondisi ibu janin, pertumbuhan janin terhambat, didapatkan solusi placenta. Kalau tak, lakukan persalinan. Kalau tidak, ini lakukan seperti ini. Ya, tunggu sampai 37 minggu. Kalau lebih dari 37 minggu mengalami perburukan kondisi ibu dan janin, persalinan ada terjadi tanda-tanda persalinan atau ketuban pecah, maka kita lakukan persalinan. Ada yang mau ditanyakan? Capek. Nah, ini ya penilaian janin. Tadi ya, hipertensi itu salah satu yang berisiko
itu dia beresiko mengalami gangguan pertumbuhan janin. Makanya setiap pasien yang mengalami hipertensi itu harus diajarkan cara menghitung gerakan janin. Jika terdapat restriksi janin, maka itu harus dilakukan observasi. Dilakukan Doppler arteri umbilikal, ada USG untuk menilai pertumbuhan janin setiap 3 minggu dan pemeriksaan antenatal setiap 2 minggu. Ya. Persalinan pada preeklamsi tanpa gambaran perberatan tadi ya, usahakan 37 minggu, persalinan dapat lebih cepat dilakukan jika ada indikasi muncul, jika preeklamsi tanpa gambaran berat tadi ya, tunggu aja 37 minggu ya. Nah, kalau pada preeklamsi dengan gambaran perberatan, usia kehamilan 23 sampai 24 minggu itu adalah menjadi pilihan hal untuk keselamatan utama ya. Jadi biasanya kalau kecil umur kehamilannya, kemudian hipertensinya terus meningkat, biasanya dokter menganjurkan untuk dilakukan terminasi ya, terutama untuk menolong ibu ya. Persalinan harus dilakukan jika terdapat salah satu hal di bawah ini, misalkan hipertensi berat tidak terkontrol, ibunya mengalami eklamsi, mengalami udim paru, abrasio. Abrasio itu adalah lepasnya plasenta ya, atau solusio plasenta di IC, atau gangguan pembekuan darah, atau keadaan janin buruk pada usia 23-24 biasanya harus dilahirkan. Jadi pasiennya memang harus digugurkan karena nanti akan beresiko mempengaruhi keselamatan ibu ya. Nah, persalinan biasanya dilakukan setelah 48 jam. Jadi kalau misalkan ada pasien nih dengan perberatan ya, ini harus segera dilahirkan, tapi usia kehamilannya belum 34 minggu. Maka biasanya pasien harus berikan obat steroid. Steroid adalah obat berfungsi untuk mematangkan janin ya. Nah, ini kita lihat dulu stabilitas pasiennya gitu ya, apakah dia ada prematur ruptur of membran atau ketuban pecah. Lihat hasil plateletnya, zat pembekuan darahnya kurang 100.000, LFT-nya atau meningkat atau tidak gitu ya. Kemudian perkiraan berat badannya kurang dari 5 persentil atau AFI gitu ya. Amnion indeksnya kurang dari 5 cm, umbilical artery Dopplernya abnormal, disfungsi ginjal, onset baru atau perburukan, maka itu harus segera dilahirkan. Ya. Persalinan, preeklamsi dengan berat ya, didiagnosa pada umur kehamilan lebih dari 34 minggu, maka harus dilahirkan. Jadi prinsipnya sebetulnya lebih dari 34 minggu itu untuk melahirkan bayi itu lebih aman ya, dibandingkan dengan kurang dari 34 minggu. Kenapa? Karena pada saat 34 minggu, fungsi dari hati sudah bagus. Ada yang mau ditanyakan? Ini ya. Jadi kalau preeklamsi dengan gejala berat ya, didiagnosa usia kurang 34 minggu, maka kita harus pastikan dulu ya keadaan maternal dan janinnya stabil. Maka kalau misalkan stabil, kita rujukan ya. Nah, ini ekspektasi manajemennya preeklamsi dengan gejala berat pada usia kehamilan 23-6 itu biasanya dilakukan sebagai ekspektan manajemen jika hipertensi berat terkontrol dan lab abnormal. Jadi ini harus dilahirkan ya pada usia 23-36 tanpa melihat apakah bayinya mau bisa hidup atau tidak, karena ini berbahaya kepada ibunya. Ini ya profilaksis untuk kejang ya. Nah, tadi salah satu preeklamsi kalau disertai dengan kejang maka disebut eklamsi ya. Jadi pada preeklamsi tanpa gambaran berat maka tidak perlu diberikan magnesium sulfat. Jadi MgSO4 atau magnesium sulfat diberikan pada perempuan atau pada ibu hamil dengan preeklamsi berat ya. Kalau preeklamsi saja tanpa ada perberatan tidak usah diberikan MgSO4 ya. Begitupun dengan hipertensi kronis. Hipertensi kronis itu kan terjadinya pada saat sebelum hamil atau pada saat hamil kurang 20 minggu. Ya.
dia hanya diberikan obat hipertensi, kalau hipertensi kronis. Tapi kalau hipertensi preeklamsi saja, itu tidak usah diberikan apa-apa, tapi harus diobservasi. Tapi kalau sudah mengarah kepada perberatan, baru dilakukan MGS, diberikan MGSO4 ya, dan obat hipertensi. Pada preeklamsi dengan gambaran berat dan eklamsi sangat dianjurkan untuk pemberian magnesium sulfat ya, atau MGSO4. Ini ya, diagnosa bandingnya apa? Jadi kita harus hati-hati. Kalau pada pasien dia mengalami hipertensi dalam kehamilan, jangan-jangan dia udah hipertensi sebelum hamil. Ya, atau kelainan ginjal, karena kelainan ginjal juga itu akan menyebabkan gangguan pada tekanan darah ya, atau epilepsi. Pemeriksaan penunjang ini preeklamsi ya, jangan pakai ringan ya. Preeklamsi pemeriksaan urin lengkap, tapi kalau preeklamsi berat atau eklamsi, maka pemeriksaannya harus lebih lengkap. HB, HT ya, hematokrit, urin lengkap, trombosit, karena trombosit itu nanti akan menentukan diagnosis apakah dia mengalami perburukan atau tidak, fungsi hati ya, ALS tadi ya itu diperiksa, fungsi ginjal dan asam urat darah ya. Ini yang harus dilakukan pada ibu dengan preeklamsi berat ya. Kemudian konsultasikan ke bagian saraf dan bagian mata. Kenapa? Karena kalau preeklamsi berat biasanya si otaknya dia itu mengalami udim, sehingga ada penglihatan kabur ya. Kalau misalkan sangat mengalami gangguan ginjal, misalkan tidak kencing, kemudian udim, itu biasanya dokter berkonsultasi dengan penyakit dalam. Biasanya diberikan obat laksik. Ya, obat laksik itu adalah obat yang akan mengurangi tekanan intrakranial atau udim, gitu ya. Tapi ini harus diberikan oleh penyakit dalam, gitu ya. Penyakit dalam terutama untuk subbagian ginjal dan hipertensi, ya. Terapi preeklamsi ya, jangan pakai ringan ya, ini preeklamsi istirahat dan sedatif aja. Jadi nggak usah dikasih obat-obat apa. Tapi kalau preeklamsi berat dan eklamsi itu wajib diberikan anti hipertensi dan MGSO4 sebagai anti kejang ya. Ini rawat jalan yang harus dilakukan ya, banyak istirahat, dietnya cukup protein, rendah karbohidrat, lemak, garam, sedatif ya, itu pemberian obat sedatif, kemudian romboronsia atau obat vitamin dan kunjungan ulang setiap 1 minggu. Nah, ini rawat inap ya. Bila dalam 2 minggu pengobatannya tidak misalnya dia preeklamsi nih, setelah 2 minggu dia mengalami peningkatan, nah itu harus dirawat ya. Terutama pada kehamilan kurang 37 minggu, bila tekanan darahnya mencapai normotensin, jadi patokannya pasien dirawat itu untuk memastikan bahwa tekanan darahnya tidak meningkat terus, atau bahkan dia sudah menjadi normal, gitu ya. Bila turun tetapi belum mencapai normal selama perawatan, maka kehamilan dapat diakhiri pada umur kehamilan 37 minggu, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi diobservasi, oh tensinya tidak turun nih, ya tidak turun-turun naik aja. Nah, usia 37 minggu itu biasanya dokter memperkirakan atau memperhitungkan apakah pasien itu harus dilakukan terminasi atau dilahirkan atau tidak. Cara persalinan yang memang paling aman adalah dilakukan spontan, tetapi tidak boleh ada pengerahan tenaga yang berlebihan. Ya, contohnya pada pasien yang preeklamsi berat, ya biasanya persalinannya dengan bantuan, dengan vakum atau dengan forceps. Kenapa? Karena pada saat dia pengerahan tenaga berlebihan itu khawatirnya mengalami kejang. Ya, ini syarat pemberian MGSO4. Jadi MGSO4 atau magnesium sulfat itu adalah obat anti kejang, ya, yang diberikan pada setiap perempuan yang mengalami preeklamsi berat. Ya, preeklamsi berat itu berarti tandanya sistol 160 dan diastol 140. Ya, harus ada antidotum. Apa antidotumnya? Kalsium glukonas. Kenapa? Ya, harus ada antidotum karena mungkin saja teh pada saat pasien dia mengalami preeklamsi berat kita berikan MGSO4, itu pasiennya bisa keracunan MGSO4, ya. Nah, ini jadi harus ada kalsium glukonas, ini ada sebagai antidotum atau anti racun ya. Kemudian refleks patella kuat. Jadi sebelum pemberian MGSO4 cek refleks patelanya. Kalau refleks patelanya positif, boleh diberikan. Tapi kalau negatif, tidak boleh. Kenapa? Berarti kalau negatif, dia mengalami ototnya kurang kontraksi. Ya, respirasi lebih atau sama dengan 16 kali per menit, produksi urin lebih atau sama dengan 30 cc per jam. Ya, kan ibu susah sih ibu diukur urinnya.
biasanya di rumah sakit kalau dia preeklamsi datang biasanya dilakukan kateterisasi ya. Kalau dilihat kateternya banyak gitu ya, misalkan kurang lebih pada saat dikeluarkan itu misalkan lebih dari 30 cc per jam itu biasanya dilakukan. Nah, ini ya penata laksanaan preeklamsi berat ya. Preeklamsi dengan gejala berat ya itu harus manajemen rumah sakit ya. MRS itu adalah manajemen rumah sakit. Jadi harus dirawat di rumah sakit, evaluasi gejala, DJJ dan cek lab, stabilisasi dengan pemberian MGS4 sebagai profilaksis. Ya, lebih dari 34 minggu biasanya terminasi kehamilan setelah stabil, ya. Tapi kalau kurang 34 minggu jika didapatkan, nanti misalkan diketahui nih ada eklamsi, ada udim paru, ada di IC, ada kondisi ini, kalau iya maka ini kehamilannya kita tunggu sampai 34 minggu, ya. Tapi kalau tidak, maka di sini jika didapatkan gejala persisten, sindrom HELLP, pertumbuhan janin terhambat, kalau iya, jika umur kehamilan lebih 24 minggu, diberikan obat pematangan paru ya dan dexamethasone. Dexamethasone adalah obat untuk pematangan paru ya. Dexamethasone itu boleh dipilih apakah menggunakan dexamethasone atau betamethasone ya. Kalau dexamethasone itu 2 kali pemberian, kalau betamethasone atau kalmectasone itu biasanya one dose, hanya 1 kali dalam 12 jam. Kalau tidak, maka evaluasi di kamar bersalin. Jadi dirawat di kamar bersalin minimal 2 hari, kemudian dirawat inap untuk terminasi, diberikan stop MGS4 jika profilaksis gitu ya, lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi kalau MGS4 itu tidak boleh diberikan terlalu lama teh. Ya, tidak boleh lebih dari 2 hari. Kenapa? Karena kalau diberikan MGS4 terus nanti pasiennya bisa keracunan MGS4 ya. Pemberian antihipertensi ya jika tekanan darah lebih dari 160/110, diberikan obat pematangan paru ya kalau 2 kali 24 jam berarti biasanya diberikan betamethasone ya. Kemudian evaluasi maternal fetal secara berkala. Nah, ini pastikan lagi ya, usia kehamilan lebih di 34 minggu, ketuban pecah atau tidak, ya. Kemudian lakukan terminasi. Sebentar teh. Ya, Assalamualaikum Bu. Hmm? Oh iya iya boleh boleh. Ada saya nomor teleponnya. Bukan ada anaknya Bu. Iya anaknya. Anaknya ya. Siap siap. Ya ya oke oke. Ya siap siap siap. Nun Bun. Ya, Assalamualaikum. Bentar ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teh? Baik ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi prinsipnya pengelolaan preeklamsi berat itu lihat dari usianya. Kalau lebih dari 34 minggu biasanya dilahirkan, tapi kalau kurang dari 34 minggu biasanya kita lihat gitu ya, apakah ada perburukan atau ada tanda gawat janin atau gawat ibu. Kalau ada gawat janin, gawat ibu, biasanya dilakukan perawatan dulu minimal 2 hari ya untuk pemberian MGSO4 ya. Untuk pemberian MGS4 dan pemberian obat pematangan paru ya. Kemudian setelah 2 hari biasanya baru dilahirkan gitu ya kalau ada gawat janin gitu ya. Tapi kalau misalkan jadi biasanya gawat janin pun itu harus segera diberikan ya terkait dengan surfaktan ya atau kalmethasone. Kenapa? Karena kalau kurang 34 minggu si paru-parunya belum berkembang dengan baik sehingga pasien bisa beresiko mengalami kematian. Ini ya manajemen ekspektatif. Jadi ada 2 ya teh ya istilahnya. Ada manajemen ekspektatif. Apa manajemen ekspektatif? Adalah manajemen untuk ditunda persalinannya. Jadi pada preeklamsi berat sebetulnya
harus dilakukan terminasi atau harus dilahirkan. Tetapi yang jadi permasalahan, kalau janinnya belum, survivalnya bisa hidup dengan baik, maka harus dilakukan ekspektasi. Jadi ekspektasi itu adalah dirawat sementara, gitu ya. Untuk apa? Untuk memastikan si janinnya dapat hidup. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya dirawat 24 sampai 28 jam, diberikan obat kortikosteroid untuk pematangan paru dan magnesium sulfat atau MgS4 dan antihipertensi. Lakukan USG, lihat kesejahteraan janin dan periksa gejala dan pemeriksaan lab ya. Jadi preeklamsi berat itu ada dua, ada ekspektatif atau dirawat dan ada perawatan aktif ya. Nah, kontraindikasi perawatan ekspektatif atau perawatan pasien yang preeklamsi berat, kalau dia sudah eklamsi ada udim paru ini harus segera dilahirkan, tidak boleh dirawat ya. Nah, lakukan persalinan setelah stabil. Jadi kalau pasien eklamsi itu kan preeklamsi yang disertai dengan kejang. Ya, biasanya kalau sedang kejang tidak boleh dilahirkan. Ya, karena nanti bisa berbahaya. Jadi perbaikan dulu kondisinya, kalau sudah baik baru dilahirkan. Ini ya, komplikasi perawatan ekspektatif adalah gejala persisten, jadi sindrom HEP, pertumbuhan janin terhambat, ada mengalami oligohydramnion, ya, kemudian recessive dari diastolic flow, kemudian ketuban pecah atau infartu, gangguan renal berat. Ya, kalau seperti ini biasanya diberikan obat pematangan paru. Perawatan ekspektatif ini ya harus dilakukan di rumah sakit yang tersedia perawatan maternal dan neonatal. Jadi tidak boleh di rumah sakit yang tidak ada perawatan maternal neonatal, NICU, ya gitu. Itu tidak boleh. ICU-nya harus ada ICU. Kalau preeklamsi berat, apalagi eklamsi. Eklamsi itu wajib hukumnya dirawat di ICU, ya, karena dia sudah mengalami perburukan, ya. Usia kehamilan janin viabel, yaitu lebih dari 34 minggu, rawat inap, stop magnesium sulfat dalam 24 jam. Ingat ya, jadi magnesium sulfat tidak boleh diberikan lebih dari 24 jam. Ya, usia kehamilan lebih 34 minggu, ketuban pecah sebelum waktunya atau infartu, perburukan maternal atau fetal, adanya salah satu gejala, maka harus dilakukan persalinan. Ini ya. Ini pasien sebagai persyaratan konservatif. Jadi biasanya pada saat konservatif dengan gejala berat itu pemberian MgS4 dan juga pemberian obat pematangan paru ya. Nanti sudah 1x24 jam selama 2 hari, nanti pindah ruangan, lakukan evaluasi ketat, gejala klinis, pemeriksaan lab, evaluasi janin gitu ya. Semuanya parameter ini baik, maka kita tunggu sampai usia kehamilan 34 minggu. Tapi dari parameter ini misalkan trombositnya menjadi kurang dari 100.000, kemudian fungsi livernya meningkat, itu harus dilakukan terminasi. Ya. Ini ya, preeklamsi berat. Jadi tadi ya ada tindakan aktif dilahirkan dan ada konservatif. Tadi ya alurnya. Ini syarat ya, nanti perawatan aktif ini supaya memudahkan, jadi usia kehamilan 37 minggu, adanya tanda atau gejala impending, atau kegagalan terapi perawatan konservatif. Misalkan, pasien mengalami preeklamsi berat, dirawat nih di rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit, bukan dia sembuh gitu, bukan dia mengalami perbaikan, tetapi menjadi berat, maka itu harus dilahirkan. Ya. Setelah 24 jam, perawatan medisinal tidak ada perbaikan. Jadi setelah 24 jam atau 22 hari, pasiennya bukan bertambah baik, malah bertambah buruk, itu harus segera dilahirkan. Ini ya, jadi harus dilahirkan aktif atau harus segera diselesaikan kehamilannya kalau ada gawat janin dan ada tanda-tanda PJT atau pertumbuhan janin terhambat atau pemeriksaan labnya ada HELLP syndrome. Ini ya, pemberian MgS4 dosis awal 4 gram ya yang 20% atau 20 cc secara IP. Biasanya secara IP itu harus dilakukan selama 5 menit atau biasanya dicampur dengan NaCl ya. Yang NaCl 100 ml kemudian diberikan MgSO4. Jadi pemberiannya adalah 4 gram MgSO4 ya, itu dosis awal. Ya, kemudian disusul dengan 8 gram MgSO4. Ini ya,
pemberiannya yang sekarang itu tidak ada IM. Ya. Jadi pemberiannya yang sekarang ini hanya ini. Sekarang tidak ada IM. Jadi hanya ini nih. Ya, ini. Nah, ini. Ya. Ini. Ya, ini dosis awal. Jadi dosis awal 4 gram. Nanti sediaannya ada yang 20%, ada yang 40%. Ya. Nah, kemudian baru dilakukan pemeriksaan maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan itu diberikan 1 gram 1 jam. Ya. Jadi kalau 1 gram 1 jam. Jadi kalau misalkan ada diberikan 6 gram, berarti itu harus habis dalam 6 jam. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ada yang mau ditanyakan? Ini ya, antihipertensi tadi disampaikan. Jadi tidak boleh ya, jadi teteh tidak boleh lagi bicara diberikan obat hipertensi IP. Hipertensi, obat hipertensi boleh diberikan kalau tekanan darahnya ini lebih atau sama dengan 160/110. Apa yang diberikan? Tidak boleh IP tapi oral, nifedipin atau metildopa atau labetalol atau labetolol ya. Itu labetalol ya, bukan sebenarnya bukan labetalol. Magnesium sulfat ini direkomendasikan. Jadi MgSO4 itu adalah pilihan utama profilaksis terhadap preeklamsi berat, dan MgS4 itu merupakan pilihan utama pada pasien-pasien dengan preeklamsi. Ini ya, disampaikan tadi. Jadi tekanan darah lebih dari 60, pada sistol dan diastolnya lebih dari 110, maka diberikan medikasi hipertensi. Jadi Anda silahkan baca ya di PMK tentang hipertensi, itu sudah bagus ya. Ini dosis dan cara pemberian MgSO4, loading dose tadi ya. Boleh teteh menggunakan yang 40%, boleh yang menggunakan 20%. Jadi sediaan MgSO4 itu ada yang 40%, ada yang 20%. Ya, tapi teteh jangan ngelihat 40%-nya, yang penting 4 gram. Ya, dalam 100 cc NaCl, kemudian itu harus habis dalam 30 menit. Jadi biasanya dimasukin ke dalam 100 NaCl, biasanya digurujuk ya, di los tetesannya, kemudian maintenance 6 gram MgSO4 40% dalam 100 cc RL, habis dalam kurun waktu 6 jam, atau tetesannya 28 kali tetes. Awasi volume urin. Kenapa harus volume urin? Karena kalau misalkan pemberian MgSO4 harus diukur urin. Kalau urinnya berkurang berarti dia mengalami keracunan MgSO4. Ya, frekuensi pernapasannya tidak boleh kurang dari 16 kali. Jadi sebelum diberikan MgSO4 dites ya, jumlah urin tidak boleh kurang dari 30 ml per jam, frekuensi napasnya tidak boleh kurang dari 16 kali, refleks patelanya harus positif. Itu sebelum pemberian. Setelah diberikan itu juga harus diobservasi. Kalau dia ada tanda-tanda misalkan volume urinnya kurang 30 mg, frekuensi napas kurang dari 16 kali, berarti pasiennya mengalami keracunan MgSO4 ya. Kalau ada intoksikasi atau keracunan MgS4, maka harus diberikan kalsium glukonas ya. Nah, bagaimana kalau pasiennya kejang? Nah, pasien tuh diberikan pasien datang dia hipertensi. Kita berikan tuh misalkan MgS4 ya. MgSO4 4 gram dengan sediaan 40%. Udah disuntikan nih si pasiennya. Ternyata setelah disuntikan gitu ya, 3 jam kemudian dia kejang. Nah, kalau misalkan dia kejang, ya, maka ada tambahan pemberian MgSO4-nya. 2 gram MgSO4 yang 40% secara IP. Jadi kalau kejang, ya, setelah pemberian MgSO4, ya, itu diberikan tambahan MgSO4 2 gram. Ya, tapi tidak boleh kurang dari 2 jam. Ya, misalkan gini, datang pasien nih, diberikanlah dia 4 gram MgSO4. Setelah diobservasi selama 3 jam dia kejang. Nah, kita kan harus wajib memberikan MgSO4 lagi ya, 2 gram MgSO4.
berikan langsung 2 gram MgSO4 IP. 1 jam kemudian dia kejang, jangan diberikan. Kalau lebih dari 2 jam baru boleh diberikan MgSO4 ya. Ini silahkan Anda baca ya. Nah, bagaimana cara kerja MgSO4 pada preeklamsi? Jadi dengan ada MgSO4 itu sebetulnya dia mencegah terjadinya kejang. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi dilatasi dari pembuluh darah. Jadi dengan pemberian MgSO4, pembuluh darah itu mengalami dilatasi sehingga dia akan meningkatkan aliran darah ke plasenta. Karena yang namanya preeklamsi biasanya si pembuluh darahnya mengalami vasospasme. Jadi MgSO4 itu akan meningkatkan aliran plasenta sehingga janin itu akan terpenuhi kebutuhannya dan dia akan memperbaiki bioavailabilitas ya faktor immunogenik atau PIGF dan PEGF. Di sini akan menurunkan produksi faktor anti-angiogenik ya. Jadi dia akan mengurangi hormon ya, hormon yang angiotensin sehingga di sini akan menurunkan karena hormon angiotensinnya dikurangi ya sehingga dia tidak mengalami hipertensinya berkurang sehingga di sini isemi plasenta juga akan berkurang ya. Dan MgSO4 itu akan meningkatkan fleksibilitas arteri sentral. Jadi untuk mempermudah sistem mekanisme uteroplasental. Ini ya pelayanan rujukan pada saat pasien dengan preeklamsi, apalagi preeklamsi berat itu harus dirujuk ya Teh ya. Tidak boleh diukukut, harus segera dirujuk. Karena nanti di rumah sakit nanti dilihat dicek darahnya, dicek USG, dicek NST, janinnya baik atau ibunya baik atau tidak ya. Karena nanti harus dipikirkan kalau preeklamsi berat, apakah dia harus segera dilahirkan atau tidak. Jadi informasi prarujukan, informasikan kepada pasien dan keluarga, kita pastikan ya dia harus dirujuk kemana gitu, informasi kepada calon tempat rujukan ya, sisrut, kemudian proses rujukan, stabilisasi, prarujukan. Jadi pasiennya kalau dia mengalami kejang ya jangan lagi kejang dirujuk, jangan. Tapi stabilisasi dulu ya. Kalau di jalan kejang lagi kumaha? Transplantasi cepat dan tepat ya dengan pendampingan. Kemudian pasca rujukan itu nanti harus ada rujukan balik ya, informasi pasien atau spesimen atau pasiennya seperti apa, kemudian pencatatan dan pelaporan. Nah ini ya gambaran umum penanganan preeklamsi. Ya silakan Anda baca lah ya. Perlu dibaca ya. Silahkan Anda baca supaya Anda lebih pintar. Kehamilan normal. Ini paskes primer. Screening preeklamsi. Jika negatif, kontrol rutin. Jika positif, nih rujuk ke paskes sekunder. Screening lagi. Nanti harusnya diberikan aspirin. Aspirin itu adalah obat anti hipertensi atau preeklamsi. Ya. Jadi kalau ada pasien dia memiliki resiko preeklamsi, seharusnya menurut WHO harus diberikan aspirin. Ya, kalsium 1 gram, kontrol rutin. Kalau misalkan dilihat lagi di paskes sekunder, kalau preeklamsinya negatif, maka lakukan perawatan rutin. Ini preeklamsi atau tanpa gejala berat, ini yang harus dilakukan. Ini preeklamsi berat atau dengan gejala berat, dan ini adalah eklamsi dan komplikasi KPEB. Eklamsi, maka pasang IP, ya cairan IP lain, kemudian berikan injeksi SM atau sulfas magnesium, loading dose, berikan oksigen, miringkan kepala, rujuk segera, ya. Sekunder, nanti di perawatan sekunder, IP lain dan kateter, injeksi, ya, kemudian ini. Oke, ada yang ditanyakan? Anda harus pintar baca, jangan hanya ngelihat aja, ngedengar aja, disuruh nanya nggak nanya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi preeklamsi itu perawatannya panjang, ya panjang sekali. Jadi Teteh harus baca, ya. Nah, sebetulnya kita sebagai seorang bidan, gitu ya Teh ya, dapat mencegah terjadinya preeklamsi, yaitu dengan pemberian diet tinggi kalsium, ya. Kalau di WHO itu disampaikan bahwa setiap kehamilan pada saat menjelang usia 32 minggu harus diberikan kalsium 1,5 gram sampai 2 gram ya. Pemberian aspirin juga sebagai obat anti hipertensi ya, pencegahan
antioksidan yang mengendalikan terkait dengan peroksida lemak, ya. Terapi antioksidan secara bermakna itu ternyata akan menurunkan aktivasi sel endotel, ya tadi. Jadi pertama-tama kenapa terjadi hipertensi sebetulnya dia mengalami kerusakan sel endotel, ya. Itu yang perlu kita sampaikan. Oke, Teteh, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham atau semakin bingung? Ya, jadi nanti Anda tolong ya baca lagi materinya. Jadi intinya di dalam hipertensi gitu ya. Jadi hipertensi atau hipertensi dalam kehamilan tadi ada beberapa klasifikasi. Kenapa kita harus tahu klasifikasi? Karena dengan tahu klasifikasi kita akan memahami ya klasifikasi karena klasifikasi itu nanti akan membedakan asuhan yang diberikan gitu ya. Jadi kita harus mengetahui klasifikasi dari hipertensi gitu ya. Nah, itu kenapa? Ya tadi saya sampaikan kalau kita tidak tahu klasifikasi nanti bisa penanganannya salah gitu ya. Karena dari klasifikasi tersebut nanti akan kita mengetahui gitu ya, pasien ini harus diapakan dan sebagainya gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalian maaf saya wae nu bacetrot. Atuh teu ngalamun wae teh dari 100 orang nggak ada yang nanya karek 1 orang nanyanya. Aduh. Ya, tolong ya. Teteh baca lagi. Saya kirim tuh di grup. Tolong baca, pahami. Kalau ada yang tidak tahu ditanya. Dan Teteh pada saat diberikan PPT itu harus direkap lagi, dibikin resume. Bahasanya bahasa Teteh ya, itu akan lebih mudah untuk menghafal. Gitu ya. Tolong nanti konfirmasi kalau yang tidak hadir. Demikian mungkin Teh kalau tidak ada pertanyaan. Silahkan Teteh punya tugas untuk membuat resume ya. Silahkan Anda bikin resume untuk diri sendiri aja ya. Baik, demikian kita akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.